Tuntutan demonstrasi pada Agustus lalu masih terus berlanjut. Unjuk rasa yang mengakibatkan korban jiwa pada Agustus lalu menjadi pelajaran penting bagi perjalanan bangsa ini. Lalu pelajaran apa yang bisa kita petik dari unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan dan penjarahan pada Agustus lalu? Kita akan membahasnya dengan Associate Professor of Data Science di Monash University Indonesia, Ibu Dery Wijaya. Ibu Dery, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valeri. Ya, Ibu Dery, pasca unjuk rasa di akhir Agustus, pemerintah dan DPR kini sudah merespons ya tuntutan para demonstran. Apa temuan dari Monash University dalam unjuk rasa akhir Agustus ini? Ada beberapa penemuan kita ya yang paling signifikan itu dari analisa sekitar dari 10 juta percakapan, kita menganalisa volumenya dan juga dari situ kita ambil secara acak, kita sampel 14.000 unggahan orisinal untuk kita analisis lebih dalam dengan menggunakan pemodelan AI untuk melihat emosi, toksisitas, dan polarisasi. Yang kita lihat bahwa toksisitas itu mencapai 30% dari percakapan yang kita analisa dan memuncak di tanggal 28 sampai 30 Agustus. Seiring eskalasi di lapangan dan dilindasnya Bang Afan Kurniawan ya oleh Rantis Brimob tersebut. Dan kemudian yang kita lihat juga ada polarisasi. Jadi pesan-pesan yang memecah belah itu sekitar 20% dari percakapan yang kita analisa, dan yang mau kita tekankan di sini adalah polarisasi ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba saja. Jadi bukan anomali. Sebenarnya pola ini sudah kita lihat konsisten sejak pemantauan mulai September 2023 waktu kita memantau pemilihan presiden dan juga kemudian pilkada. Dan polarisasi yang muncul di percakapan di sosial media ini berbasis pada sumbu yang penting. Satu, sumbu kelas sosioekonomi, yaitu polarisasi antara elit atau yang mempunyai privilege dengan rakyat dan kelas pekerja, dan kemudian juga polarisasi anti elit. Ya, jadi rakyat versus elit politik. Nah, yang kami lihat di pelajaran yang kami lihat dari demonstrasi kali ini itu sebenarnya demo kali ini itu bukan kejadian yang tiba-tiba ya. Dia mencerminkan akumulasi frustasi atas ketimpangan kelas dan jarak dengan elit politik dan pejabat pemerintahan. Jadi bukan semata didorong oleh faktor-faktor lain, tapi sesuatu yang memang sudah ada paling nggak sejak 2 tahun terakhir ini ya yang kita monitor. Oke, artinya untuk polarisasi ini merupakan suatu yang sudah terbentuk sejak 2 tahun terakhir ya. Lalu pelajaran apa Bu Dery yang bisa dipetik dari unjuk rasa yang diwarnai kerusuhan dan juga penjarahan kemarin? Jadi yang kita lihat adalah selain polarisasi ini merupakan ada emosi kemarahan di belakangnya, begitu juga dengan toksisitas, tapi polarisasi punya sisi mobilisasi juga. Jadi yang kita lihat selain analisa itu adalah analisa emosi, dan kita melihat bahwa memang emosi di pesan-pesan polarisasi ini selain marah juga ada emosi solidaritas. Jadi kepercayaan dan juga antisipasi harapan ya, yang kemudian sekarang berubah lagi nih dengan 17+8 ini, jadi lebih banyak harapan. Jadi harapan bahwa pada akhirnya pemerintah akan mendengarkan ya aspirasi rakyat gitu. Jadi kalau kita lihat kan demo nggak hanya Agustus ini ya, sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari data itu adalah ya memang ada masalah ya, terutama masalah kesenjangan ini gitu yang kita lihat dari situ. Oke Bu Dery, lalu apa rekomendasi riset Monash University setelah melakukan pemetaan persoalan dari unjuk rasa Agustus kemarin? Kita merekomendasikan bahwa memang pemerintah pertama-tama mungkin perlu mengakui dulu kalau ada masalah. Karena memang ini yang kita lihat dari data. Dan kita udah melihat dari 2 tahun terakhir gitu ya, dari September 2023. Ada polarisasi ketegangan kelas dan jarak antara rakyat dengan elit. Nah ini elit politik dan pemerintahan. Jadi yang pertama menurut kami adalah pemerintah harus mengakui
bahwa ada masalah. Ya, the first step to solving a problem is to acknowledge that you have a problem. There is a problem gitu. Dan yang kemudian respon yang transparan dan konkret. Jadi bukan represi, karena yang kita lihat jika responsnya itu represi, maka yang akan muncul adalah kemarahan dan kemudian toksisitas dan yang tidak menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah kurangi simbolisme kemewahan. Jadi hentikan glorifikasi gaya hidup mewah pejabat dan elit di ruang publik, khususnya saat ekonomi rakyat sedang mengalami tekanan ya. Jadi ini juga yang tadi saya bilang polarisasi yang kelihatan itu adalah dua sumbu tadi, sosioekonomi dan juga elit politik dan versus rakyat biasa. Kemudian sediakan saluran aspirasi yang aman dan akuntabel. Supaya kita bisa menyampaikan aspirasi kita dan supaya frustasi tidak kembali menumpuk. Dan momentum 17+8 ini pintu masuk solusi untuk mengubah energi marah menjadi agenda kebijakan. Gitu. Itu yang kita rekomendasikannya. Oke, lalu apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya memang tuntutan dari para demonstran ini tidak kembali terulang? Karena kan kalau kita lihat ada salah satu tuntutan yang tenggat waktunya hari ini nih, Bu Dery. Ya memang harus segera direspon ya, karena kalau kita lihat dari demo-demo sebelumnya itu kenapa masih terjadi terus, karena mungkin respon yang diharapkan belum cukup gitu, respon dari pemerintahan belum cukup untuk menghadapi tuntutan dari rakyat gitu. Mungkin sesuatu yang simpel aja kalau kita lihat juga dari data-data ke belakang, hal-hal yang kadang viral, simpel gitu ya, seperti misalnya lagi macet, kemudian ada pejabat pakai strobo atau patwal minta jalan. Nah itu hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal kecil ya, tapi itu merupakan sinyal yang diberikan oleh masyarakat ini kita ada masalah nih di sini gitu. Jadi harapannya sih dari kita secara konkret pemerintah bisa merespon dan mendengarkan aspirasi rakyat dan memahami sebenarnya bahwa ada masalah yang kita bawa nih. Kita mau aspirasikan gitu. Oke, artinya semua berawal dari pengakuan kalau memang ada masalah nih di Indonesia, kemudian juga bagaimana responnya ini direspon baik, tidak menggunakan tindakan-tindakan yang represif, tapi bisa memahami apa yang menjadi keresahan masyarakat. Terima kasih Associate Professor of Data Science di Monash University Indonesia, Ibu Dery Wijaya telah bergabung bersama kami dalam Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.